Tadi nyong neng kene karo Mas Rianto, penari lengger, koreografer, peneliti, dan aktor sekaligus ya. Iya. Tadi pengen takon soal pengalaman Rika sebagai penari lengger. Tadi kapan ketemu lengger, belajar lengger mana? Nganggo bahasa apa ki? Terserah, bebas. Bahasa Indonesia aja ya biar bisa merata. Aha. Pertama saya menggeluti di dunia lengger itu sejak umur 15 tahun sebenarnya. Sekarang saya sudah 39 tahun. Si Jadi ketok muda banget. ya apa namanya? Memang ketika saya belajar di SMK Sendang Mas Banyumas itu saya mulai mengenal bentuk tari lengger. Tetapi sebelum itu ada cerita waktu saya masih kecil, masih umur 2 bulan, ibu saya melihat ada tanda biru di kening saya. Terus kalau dalam orang kepercayaan Jawa itu mereka khawatir kalau nanti rezekinya ataupun keberuntungannya itu dimakan oleh dewa Betara Kala. Jadi dewa yang tidak baik gitu. Nah kemudian ibu saya membawa saya, kebetulan di tetangga desa saya ada orang hajatan nanggap lengger. Nah ibu saya membawa saya ke pertunjukan lengger itu, kemudian untuk minta di blessing atau minta didoakan. Terus penari lengger itu turun dari panggung, kemudian memberikan saya boreh ataupun alas bedak untuk ditaruh di kening saya, kemudian dicium, kemudian dikasih doa seperti itu. Nah itu kepercayaan orang-orang Jawa, biasanya dulu kalau ada pertunjukan lengger ya dibuat untuk anak kecil seperti itu. Nah menginjak saya menjadi anak itu saya suka sekali dengan yang namanya musik. Dan waktu itu saya suka sekali dengan mendengar suara radio yang diputar oleh tetangga. Ada gendingan, wayangan, kemudian ada musik-musik yang lain gitu. Setiap saya berangkat sekolah itu saya joget-joget sendiri, menari-menari sendiri gitu kan. Sambil nangis juga karena waktu itu ayah saya seorang tukang becak. Dia berangkat kerja itu setiap sore, terus pulangnya pagi. Nah ketika pulang pagi itu berpapasan dengan saya, terus saya minta uangnya. Kalau nggak dikasih uang saku, saya nangis. Terus tetangga saya nyalain radio supaya saya bisa diam dan menari begitu. Nah itu selalu, hampir setiap hari. Terus ketika saya SMP itu saya sudah mulai suka dengan olah tubuh, gerakan senam, terus olahraga, kemudian membuat musik, membuat tarian gitu seperti itu. Saya suka sekali itu dulu. Jadi saya di sana populernya Rianto bisa melakukan seni gitu. Terus saat itu saya sering dibully sama teman-teman karena tingkah laku saya itu seperti perempuan waktu kecil, dan teman-teman saya itu mayoritas semuanya perempuan, dan saya sering dipukul, terus sering ejek sama teman-teman. Mereka panggil saya menjadi namanya Anto Banci gitu waktu kecil. Menginjak SMKI saya melanjutkan sekolah di SMKI Banyumas atau SMK Sendang Mas Banyumas. Waktu itu tahun 98 mulai belajar tari lengger, karena di situ memang basicnya untuk mengajarkan bentuk-bentuk tari lengger, garapan baru. Dan ketika saya belajar di SMKI saya sudah membuat grup bersama teman-teman satu kelas, grup lengger SMKI yang pentas barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah waktu itu laki-lakinya ada banyak, ada sekitar 7 orang, tapi setelah sampai kelas 3 laki-lakinya
keluar semua, cuma tinggal saya sendirian. Nah, setelah itu saya bersikeras tetap untuk terus belajar menggali kesenian Lengger dengan pentas bersama teman-teman di beberapa desa gitu ya, dalam acara-upacara ritual kesuburan, bersih desa, hajatan, sunatan, pernikahan dan lain sebagainya. Juga dalam kesenian wayang gagrak Banyumasan. Di situ saya mengenal banyak sekali tokoh-tokoh Lengger yang lama dari perjalanan saya barang itu. Kemudian saya mulai menggali Lengger di situ. Setelah lulus dari SMKI, saya kemudian melanjutkan sekolah di STSI Surakarta tahun 2000, dan di situ saya membuat grup Banyumasan Lengger Calung namanya Pring Serentet. Di situ juga ada dosen-dosen dari Banyumas namanya Pak Darno, kemudian Bu Muria, ada Pak Budi, ada Pak Kuat. Sayangnya mereka itu dosen karawitan dan yang ditari tidak ada. Nah, kebetulan saya mendalami kesenian Lengger itu dari umur 15 tahun itu sampai saya kuliah. Saya membuat grup kelompok Pring Serentet bersama teman-teman dan pentas di beberapa daerah di daerah Surakarta, di Solo. Ikut wayang juga. Terus dari situ saya sudah mulai mengeksplorasi kesenian Lengger itu menjadi sebuah bentuk-bentuk yang baru, bentuk-bentuk yang bisa mengkoneksikan dengan zamannya gitu. Jadi saya buat Lengger dengan banyolan Banyumasan seperti teater rakyat seperti itu. Nah, dari situ terus kemudian saya mengenal cewek Jepang namanya Mirai Kawashima. Kemudian dia ingin belajar sekali tari Lengger. Kemudian saya mengajari tari Lengger sama dia. Disitulah awal hubungan interaksi akhirnya menjadi hubungan yang serius. Kemudian saya ke Jepang dan akhirnya menjadi sebuah perbincangan yang serius pribadi antar pribadi dan menjadi istri saya sekarang. Dan saya setelah lulus dari STSI Surakarta tahun 2004, saya ke Jepang. Kemudian tahun 2006 saya membuka sanggar tari Jawa dan juga Banyumasan di Jepang bersama kelompok Lambang Sari. Sanggar tari saya bernama Dewan Daru Dance Company. Nah, Dewan Daru Dance Company ini materinya fokus pada tarian Jawa, termasuk Banyumasan itu, Lenggeran. Nah, dari sana saya ingin mengembangkan tarian Banyumasan dan tari Jawa kepada masyarakat di Jepang gitu. Jadi ini perjalanan saya mengenal tentang tari, khususnya tari Lengger. Begitu. Jadi pas masuk ISI Solo tidak ada dosen yang mengajar Lengger? Tidak ada dosen yang mengajar Lengger, jadi kita sendiri yang melakukan pengajaran kepada orang yang mau belajar tari Lengger, kepada saya ataupun kepada teman-teman waktu itu di angkatan saya gitu. Terus apa ya? Kalau yang aku tahu, kalau nggak salah, Lengger itu biasanya diiringi oleh calung, gamelan, itu selalu gitu sejak dulu, gimana hubungan di antara calung sama Lengger? Sebenarnya untuk jenis kesenian Lengger ini hidup dan berkembang di sebaran masyarakat Banyumas sebelum abad ke-16. Pada saat abad ke-16 terserat dalam Serat Sentini itu ada utusan dari kerajaan yang memang diutus untuk mengelilingi Nusantara dan mencatat kehidupan sosial yang ada di masyarakat selain di keraton ya, selain di istana. Nah, sesampainya utusan itu sampai Banyumas, mereka sudah menemukan adanya sebuah kesenian yang mana kesenian ini dilakukan oleh kaum laki-laki pertamanya. Dan mereka menari untuk upacara kesuburan. Dan disitulah disebut, dituliskan dalam Serat Sentini itu ada kesenian yang memang
tariannya berangkat dari laki-laki menarikan seperti tarian perempuan. Nah, padahal masyarakat di situ sendiri sudah menyebutkan bahwa itu adalah kesenian Lengger, gitu. Nah, sejak itu baru tertulis adanya kesenian Lengger. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kesenian Lengger itu ada di sebaran Banyumas yang hidup tumbuh ketika masyarakat sebelum adanya peradaban, sebelum adanya kepercayaan yang dari luar datang ke tanah Jawa ini, termasuk di Banyumas ini. Kalau saya amati, kalau saya teliti itu dari mulai zaman Awang Uwung, zaman sebelum adanya peradaban itu masyarakat di sini itu masih mengenal animisme ya, seperti animisme, kepercayaan kepada sesuatu kekuatan yang sangat besar dari alam gitu ya, dan mereka belajar kehidupan, tata kehidupannya itu dari alam. Dan termasuk dengan kesenian calung. Calung ini menurut saya berangkat dari sebuah kebiasaan atau tradisi. Kalau di sini kita buat kebiasaan itu adalah tradisi. Jadi tradisi itu adalah ketika masyarakat mulai bercocok tanam menanam padi, itu mereka dengan menggunakan alat musik, alat pertanian yaitu bambu. Dan alat bambu ini mereka gunakan untuk sebagai media untuk upacara dan untuk menanam padi sebagai rasa bentuk syukur kesuburan. Jadi doa-doa yang disampaikan itu oleh para petani itu juga merupakan doa-doa yang memang berangkat dari situasi alam itu sendiri. Jadi terciptanya calung itu dari peralatan-peralatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Banyumas. Misalnya panja itu dengan menggunakan bambu dilubangin di belakang, jadi punya klok 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 seperti itu. Jadi ada pematang sawah yang dibunyikan klok klek 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 gitu, sambil mereka berdendang menyanyi saut-sautan. Munculnya senggakan itu juga karena saut-sautan seperti itu. Hey, seperti itu. Kemudian alat musik yang dipakai itu memang alat musik yang memang peralatan pertanian yang mereka gunakan. Terus bunyi-bunyian akhirnya mereka menyusun sebuah nada instrumen itu menjadi bambu yang ditata, yang dicacah, yang diurutkan, calung, dicacal melung-melung gitu. Dipukul bunyinya melung-melung. Nah, itu ketika itu mereka mencoba untuk membuat irama itu untuk menjadi sebuah musik. Dan yang melakukannya adalah kaum laki-laki. Kaum perempuan pada saat itu memang banyak aktivitasnya di rumah. Jadi untuk upacara kesuburan pun yang dilakukan oleh para kaum laki-laki, dan mereka itu juga menari bersama. Jadi tarian itu yang nanti akan tumbuh menjadi sebuah kesenian namanya Lengger. Artinya bahwa kesenian yang sangat sederhana dengan cuma menggerakkan geleng-geleng kepala sambil nyanyi untuk upacara kesuburan, ritual rasa syukur kepada Dewi Kesuburan gitu. Jadi dari situlah sudah mulai munculnya Lengger dan calung. Dan sebenarnya Lengger dan calung itu berangkat bersama, dan ini adalah sebuah bentuk kesatuan yang sebenarnya kalau saya sebut itu bahwa Lengger ya calung, Lengger ya penarinya juga, pelakunya juga. Jadi bukan Lengger itu penari saja, tetapi Lengger itu adalah penabuh calung juga, namanya Lengger juga bagi saya. Kalau kita memisahkan seperti itu, kelihatannya ada sebuah pengkotakan di sini. Jadi kalau menurut saya dalam sebuah kesenian itu namanya kesenian Lengger, yaitu termasuk dalam elemennya semuanya di situ. Ada pemusiknya, pelakunya, ada alatnya, ada penarinya, ada tubuhnya, seperti itu. Itulah Lengger. Jadi leng itu adalah sebuah lingkaran atau lubang. Leng itu kan kalau dalam bahasa Indonesia berarti lubang. Nger itu laki-laki. Jadi saya artikan bahwa lubang kehidupan
berangkat dari sebuah kehidupan laki-laki. Hmm. Begitu. Kalau dalam definisi pengertian para budayawan yang lain, itu ada beberapa definisi yang memang melalui banyak sumber yang mereka lakukan. Misalnya lengger, lenging jengger, lubangnya orang laki-laki. Dikira perempuan tetapi laki-laki. Terus ada juga yang memaknai bahwa lengger itu geleng-geleng gawe geger. Jadi cuma geleng-geleng banyak orang kumpul gitu. Oh, iya. Kalau di daerah Wonosobo juga dulu dikenal sebagai doger. Dog-dog geger, tiba-tiba ramai gitu. Karena memang kesenian ini bisa mengundang banyak tubuh atau banyak manusia untuk berkumpul, dan di situ mengadakan sebuah kegiatan aktivitas yang namanya ritual ataupun hiburan. Tapi sebenarnya pertama kali pandangan saya tentang lengger ini adalah untuk upacara kesuburan, keseriusan, keinginan, harapan dari tubuh itu untuk supaya hidup berkesinambungan dengan alam gitu, untuk bisa hidup bersama. Itulah kesenian lengger, dan tanpa mengenal yang namanya gender di situ. Walaupun kaum laki-laki itu yang pertama kali melakukan, tetapi mereka tidak berpikiran bahwa harus mereka yang melakukan. Tetapi menurut saya bahwa tujuannya adalah untuk upacara ritual dulunya. Bisa saja dilakukan oleh kaum perempuan, yang mana kaum perempuan bisa saja menari geleng-geleng seperti itu. Tapi pada saat itu kan memang masih purba, masih pemikiran purba. Jadi yang mungkin yang punya banyak aktivitas kegiatan, yang punya kekuatan spirit yang tinggi adalah kaum laki-laki seperti itu. Jadi kemungkinan besar lengger lanang itu sebelum ada lengger wadon. Iya. Dan lengger lanang ini sebenarnya berangkat dari sebuah filosofi yang mungkin saya bisa sampaikan. Menurut pandangan saya, itu sebuah peleburan tubuh maskulin dan feminim yang menjadi satu tubuh. Seperti dalam kesenian lengger ada karawitan, ada penabuh calungnya, kemudian ada penari, tubuh penarinya, kemudian ada suaranya. Itu yang menjadi satu kesatuan, nyawiji namanya. Kalau dalam tubuh itu ada unsur maskulin, feminim yang menyatu menjadi satu tubuh, nyawiji terhadap sang pencipta kepada alam sekitarnya. Jadi karena apa ya, ada lengger lanang, ada lengger wadon, tapi jane ya pada baik ya. Sebenarnya jogetannya sama saja, karena ini kalau lengger, kita mendefinisikan lengger lanang dan lengger wadon, itu artinya kita akan kembali mengkotakkan lagi, mengkotakkan bahwa ini lengger tubuh lengger lanang. Jadi kita akan karena dalam pandangan saya bahwa kita walaupun dengan bentuk diciptakan seperti ini, seperti Mas Seno wujudnya seperti ini, wujud saya seperti ini, terus wujud istri saya juga seperti ini sebenarnya satu kesatuan gitu. Karena kita datang dari dua elemen dan akhirnya berwujud seperti ini, berwujud seperti mungkin kalau disebut laki-laki ya laki-laki, perempuan. Tetapi kalau kita sampai menyebut mengkodekan itu akhirnya kita tidak punya rasa kedamaian untuk tubuh saya. Karena dalam kesenian lengger bagi saya, kalau saya menyebutkan tubuh saya sebagai tubuh perempuan saja, itu saya merasa tidak adil terhadap tubuh saya. Karena saya memiliki tubuh laki-laki juga gitu. Atau sebaliknya, kalau ketika saya cuma menyebut tubuh saya itu laki-laki saja, saya tidak adil dengan sisi feminim saya gitu. Jadi di sini adalah sebuah peleburan. Sama halnya dengan kesenian lengger bagi saya. Jadi tanpa mengenal gender. Begitu sih. Iya. Dan apa ya, kalau nang daerah kia ana warna-warna tarian sing ana apa ya,
kadang-kadang ada sesuatu yang mirip kayak apa ana tayub, ana ronggeng, ana arane sintren. Bedane apa baik apa ada yang sama di sana apa semuanya beda-beda gitu. Sebenarnya dari nenek moyang leluhur kita itu sebenarnya dari satu leluhur, tetapi kan perjalanan sejarah ketubuhannya berbeda. Jadi ketika tubuh saya dengan tubuh Seno sebenarnya awalnya satu. Terus sekarang sudah zaman seperti ini sudah ada berapa generasi, berapa turunan, dan itu perjalanannya juga berbeda. Ketika muncul kesenian Lengger itu ya ketika hidup di daerah Banyumas saja pada saat itu. Nah pada zaman itu, zaman purba itu, gitu. Terus ketika muncul tayub di daerah Blora misalnya, yaitu karena mereka menciptakan kebiasaannya di sana gitu. Kemudian juga sintren akhirnya berkembang lagi dari Lengger, kemudian berkembang menjadi sebuah kesenian sintren yang mana ada kepercayaan yang lain juga mengakulturasikan budaya satu dengan budaya yang lain. Itu adalah sebuah percampuran hasil dari beberapa percampuran juga, walaupun asalnya dari satu sumber. Misalnya sintren itu awalnya dari sebuah mantra-mantra yang turun menjadi bidadarinya, kemudian berubah menjadi perempuan seperti itu sama halnya dengan Lengger, kesenian Lengger dulunya, tapi perjalanan sejarahnya yang memang berbeda, waktunya berbeda. Nah semuanya punya fungsi masing-masing, dan kalau digabungkan tidak ada salahnya dan juga tidak ada benarnya. Itu sama-sama berangkat gitu loh. Kalau menurut saya sih antara Lengger dengan tayub dengan sintren itu sebuah tradisi yang memang sama-sama punya fungsi filosofi yang sama-sama tingginya untuk sebuah ritual tubuh gitu. Karena kenapa saya kembali ke tubuh, karena memang yang melakukannya adalah tubuhnya, kemudian yang mendapatkan spiritnya adalah tubuhnya. Tidak mungkin ada pohon yang kita memang tidak tahu pohon itu akan jadi jalan seperti manusia, tidak mungkin. Bahwa tubuh manusia yang bisa menerima itu. Gitu. Terus apa ya, kalau zaman dulu mungkin itu lebih Lengger itu lebih ke ritual kesuburan seperti itu, tapi saat ini kayaknya lebih sering dipakai sebagai hiburan ya bagi masyarakat. Dan apa ya, mungkin dulu Lengger juga biasanya juga jadi sinden juga ya. Tapi sekarang kayaknya jarang ada Lengger yang juga nyinden yang saya lihat dalam waktu yang pendek sih. Tapi apa yang sudah yang sudah berubah dalam waktu Mas Rianto? Fungsinya. Kalau menurut saya fungsinya yang sudah mulai tergeser, karena memang Lengger mengikuti zamannya, akhirnya menjadi Lengger pop. Terus mereka hanya sekedar menjadi seorang penari saja, bukan Lengger gitu. Kadang-kadang kalau cuma sebagai penari saja, mereka hanya menari dengan iringan kaset gitu kan. Itu sebagai penari. Tetapi kalau Lengger itu biasanya dengan perpaduan irama calung bersama tubuh Lenggernya itu sendiri. Kemudian sebelum ada upacara Lengger pasti ada sesaji disajikan ya, misalnya ada bunga 7 rupa, kemudian ada kembang telon, kemudian ada nasi bermacam-macam nasi, kemudian juga ada air bermacam-macam warna air, terus sabut kelapa yang dibakar dan lain sebagainya. Itu merupakan sebagai medium untuk bagaimana kita mengembalikan ke arah tradisi kita. Terus perkembangannya sekarang memang sudah, zaman saya juga sudah berbeda sekali dengan zaman mbah-mbah saya. Zaman mbah saya juga masih sangat kental sekali dengan tradisinya. Tetapi tradisi sekarang dengan tradisi dulu itu berbeda. Perkembangannya, teknologinya juga sudah sangat berkembang. Jadi mereka kadang-kadang tidak sadar bahwa
tubuhnya itu sudah masuk ke dalam dunia yang berbeda. Nah, terus pada saat dulu itu mereka dengan berkesenian tidak memikirkan uang gitu kan. Tetapi bagaimana mereka bisa makan gitu, bisa hidup sejahtera. Dan sekarang kesenian misalnya berbagai macam kesenian tradisional itu kebanyakan untuk tanggapan uang, materi istilahnya. Nah, di sini yang menjadi sebuah perubahan fungsi juga untuk di situ. Memang uang penting untuk kita tukarkan dengan makanan atau baju atau segala macam, tetapi fungsi di dalam kesenian itu sendiri yang sudah berubah. Jadi kelihatannya kebutuhan dompleng gitu, dompleng kesenian, ritual. Dan sekarang itu dompleng itu ya seperti mengikuti ngikut gitu loh. Jadi menurut saya antara kesenian yang purba, kesenian Lengger purba dulu dengan yang sekarang itu sudah jauh sekali berbeda. Dan saya mencoba untuk ketika saya mengerti dengan pengetahuan seperti ini tentang Lengger harus bagaimana, saya mencoba untuk meregenerasi lagi Lengger-Lengger lanang yang dulu gitu ya. Sejarah dari ketubuhan Lengger yang dulu itu saya coba kembangkan lagi, saya coba munculkan lagi ke permukaan untuk supaya mereka mengetahui sumber dari sejarah tubuh Lengger. Gitu. Tidak cuma sekedar menari atau menabuh saja, tetapi memang harus ada sumbernya dari cerita sejarah dari masyarakat yang sekarang mungkin tidak memahami tentang waktu yang dulu, tetapi kita bisa mencari masyarakat orang-orang Kabangan atau orang-orang yang memang punya spiritual tinggi yang bisa melihat ke belakang dan ke depan. Kita mencoba melewati jalur seperti itu untuk melihat kembali, nyelinguk atau menoleh ke belakang, melihat apa sih ada di belakang sana gitu. Oh sejarah apa sih, sejarah Lengger seperti apa, masuk terus mencari pertanyaan itu. Karena setiap satu kali pertanyaan pasti akan muncul pertanyaan yang lain. Setiap satu kali pertanyaan yang sudah terjawab, pasti akan muncul pertanyaan lain lagi. Itu selalu berkesinambungan seperti itu. Ketika saya melihat ke belakang, dengan jarak 1 meter, pengetahuan saya cuma 1 meter. Tetapi pasti akan muncul ukuran lain. Oh yang kedua, oh yang ketiga. Gitu. Kalau ngomong tentang masa depan, apa yang Mas Rianto mau membawa ke karya kontemporer dari Lengger, dari filosofi Lengger? Bagaimana proses berkarya, proses membawa filosofi dari itu? Kalau saya memang tubuh saya tubuh tradisi, tubuh Lengger, yang mana dari berangkat saya sangat beruntung sekali memiliki tubuh Lengger. Karena dengan tubuh saya, dengan tubuh Lengger ini saya ingin mencoba mengambil titik dari makna Lengger itu sendiri adalah sebuah peleburan maskulin dan feminim yang ada dalam satu tubuh tanpa memandang masalah gender pada tubuh saya sendiri. Nah, ketika saya kembangkan dalam sebuah karya kontemporer, itu tubuh saya tubuh Lengger. Jadi saya tidak mungkin akan merasa khawatir ketika saya menari kontemporer tubuh Lengger saya hilang, tidak. Saya tidak pernah memikirkan itu. Dan untuk perkembangannya, setiap konsep dalam pengembangannya itu dalam dunia kontemporer saya tidak pernah ingin mendefinisikan tubuh saya sebagai laki-laki saja atau perempuan saja. Jadi sebebas mungkin ketika saya menarikan kontemporer dengan kejujuran ungkap dan rasa yang saya sampaikan dari filosofi Lengger itu. Jadi ketika saya bergerak, saya tidak harus menjadi laki-laki. Ketika saya bergerak, saya tidak harus menjadi perempuan. Itu saya mengikuti cerita tubuh yang disampaikan. Jadi dalam karya-karya saya berjudul Body Without Brain, kemudian Medium, kemudian ada Soft Machine, kemudian berikutnya saya juga akan menelorkan karya berjudul Hijrah.
itu rangkaian yang tanpa putus. Walaupun judulnya berbeda, tetapi perjalanannya itu sama, satu garis. Mm-mm. Jadi tidak langsung ganti konsep, tidak. Judulnya beda, tetapi konsepnya tetap fokus pada gender itu. Mm-mm. Saya ingin menyuarakan bahwa tubuh kita adalah tubuh alam. Tubuh kita adalah bagian dari alam. Kalau kita berbicara tentang gender harus memisahkan antara laki-laki dan perempuan, dunia tidak mungkin akan damai. Biarkan alam itu yang menentukan gender itu sendiri. Karena ketika saya ketemu dengan lawan jenis saya ingin mendapatkan sebuah keturunan, saya sudah tahu bagaimana proses kehidupan menjadi Rianto kecil atau saya punya anak misalnya, itu adalah proses alami reproduksi antara saya dengan lawan jenis saya. Karena itu memang sudah alamnya yang menciptakan itu. Kalau saya selama beberapa hari di sini sudah lihat Mas Rianto buat dua karya baru ini. Bisa ngomong sedikit tentang dua karya ini yang saya sudah mengikuti prosesnya sedikit. Yang satu itu Lengger. Yang satu yang pas di SMKI, yang kita kerjain di sana dulu pas merekam untuk merekam video nanti pakai rekaman itu. Terus satunya yang di sini. Bagaimana prosesnya? Proses saya membuat karya berjudul Lengger Laisan. Berangkat dari sebuah kesenian ebek atau kuda kepang dengan tubuh-tubuh yang diekspresikan dari musik, dari mantra, dari gerakan itu ada bagian transformasi dari tubuh maskulin menuju ke tubuh feminin. Di dalam transformasi itu saya menaruh beberapa bagian adegan dan juga mantra-mantra Lengger dan mantra-mantra ebek. Kemudian setelah itu saya baru yang bagian terakhir saya menari full Lengger. Nah itu saya coba mengangkat tradisi basic ketubuhan saya dengan cerita ketubuhan. Bukan saya menceritakan sebuah narasi cerita rakyat, tidak, tetapi justru saya ingin menyampaikan perjalanan cerita ketubuhan dari maskulin transformasi menuju feminin. Yang ada sebenarnya elemen ini ada dalam kesenian Lengger semuanya dan kesenian kuda kepang atau ebek. Nah itu saya mengajak teman-teman yang memang generasi muda khususnya untuk terus berkreativitas dengan pemahaman-pemahaman mereka, tetapi tidak meninggalkan sumber filosofi yang ada. Kemudian untuk yang kedua adalah mantra tubuh. Mantra tubuh ini sebenarnya untuk acara Pekan Kebudayaan Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia. Dan kebetulan waktu itu saya karya mantra tubuh ini sebenarnya tahun 2016. Awal dari proses saya mulai menciptakan karya berjudul Medium. Jadi setelah Body Without Brain, dengan saya proses residensi penggalian karya, muncullah mantra tubuh. Setelah mantra tubuh baru Medium. Nah jadi mantra tubuh waktunya sangat pendek sekali. Mantra tubuh dilahirkan ketika residensi di Belgia, yaitu di The Single, yang mana waktu itu masih dalam konteks Body Without Brain namanya. Tapi saya mencari sesuatu yang cocok, dan kemudian dari tahun 2016 ini karya ini saya ajukan untuk program Pekan Kebudayaan Nasional tahun ini. Nah kebetulan diterima dan untuk konsep dasar dari acara Pekan Kebudayaan Nasional. Nah akhirnya saya gali kembali, saya ulangi kembali untuk pertunjukan mantra tubuh ini. Diambil dari beberapa mantra-mantra yang ada di kesenian Lengger dan juga kesenian-kesenian yang lain, yang saya gabungkan bahwa
tubuh itu menciptakan mantra sendiri. Karena tubuh itu bagian dari alam, saya kembali lagi bicara dengan alam. Terus bahwa kita adalah sebuah satu kesatuan yang memang saling membutuhkan. Mantra-mantra tubuh ini dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri untuk merefleksikan bahwa kita butuh alam. Gitu. Kita bekerja sama dengan alam, hidup dengan alam. Dan mantra-mantra yang saya sampaikan dengan suara dan musik itu teradopsi dari pengalaman spiritual alam saya. Nah, di sini saya ingin membantu berbagai macam tubuh-tubuh yang lain ataupun teman masyarakat Indonesia yang sedang mengalami pandemi seperti ini untuk penguatan tubuh sendiri masing-masing, kembali ke rumahnya, kembali ke tubuhnya, kembali ke bumi, kembali ke buminya. Bumi adalah tempat kita berpijak, bumi tempat kita bernafas. Inilah tubuh kita yang menyimpan banyak sekali data seperti perpustakaan, bahwa tubuh kita adalah perpustakaan dari segala macam kehidupan. Iya, menarik sekali. Kira-kira mengerti? Iya, mengerti. Jika sebagai penari Lengger dan sebagai orang yang asli dari bagian bumi ini, yang Banyumas, saya banyak meneliti tentang pengaruh budaya Sunda dan budaya Mataram, budaya Kulonan dan Wetanan. Jadi sebagai budaya perbatasan gitu. Apakah juga ada pengaruh dari budaya Sunda dan budaya Mataram dalam tarian Lengger? Ya, kalau melihat dari sejarah itu pasti. Karena perjalanan sejarah dari letak geografis di Banyumas ini memang di pinggirnya Jawa Barat dan juga di pinggirnya Jawa Tengah gitu. Jadi di antara tengah-tengah tapi masih dalam wilayah teritori Jawa Tengah. Jadi perjalanan sejarah ketika pada masa kerajaan Mataram ataupun Sunda itu banyak pengaruhnya untuk kesenian Lengger. Ini dalam konteks sejarah kalau kita melihat, karena manusianya itu memang umurnya tidak lama. Paling cuma 80-90 tahun, pol-polnya ya 100 tahun lah ya. Nah itu kita sudah melewati berapa abad sekarang. Jadi setiap sejarah itu pasti ketika ada percampuran pengaruh dari kebudayaan-kebudayaan yang lain itu pasti ada. Entah itu dari liriknya, notasi nutnya, bentuk alat musiknya, bahkan sampai pada kostum ataupun riasan. Semuanya ada pengaruhnya. Kalau kesenian Lengger sendiri yang dulunya sangat sederhana, tidak mengenal kostum, tidak mengenal make up, apa adanya, sangat sederhana. Karena kesenian Lengger ini memang sebenarnya hubungannya sangat sederhana sekali. Tidak memerlukan panggung yang spesifik. Di alam pun kita bisa menari Lengger. Hubungan antara manusia dengan manusia sangat dekat. Jadi tidak ada batasan di situ. Jadi ketika ada manusia lain datang dari daerah lain, itu pasti akan ada percampuran, ada komunikasi, interaksi pasti ada di situ. Nah itu akan menjadi tumbuh ide kreatif pengembangan dari segi musik, dari segi penampilan, pertunjukan, gitu. Dan saya merasa sekarang pertunjukan Lengger itu pengaruhnya banyak sekali. Ikut wetan, ikut kulon, ikut lor, ikut kidul, gitu. Tetapi basic dasarnya memang harus kita mengerti. Berangkat dari sebuah masyarakat yang nomaden, yang memang berpindah-pindah, dan juga masyarakat yang memang tidak mengenal unsur gender pada saat itu. Yang mereka kenal adalah bagaimana bersinggungan dengan kehidupan alam, dengan Sang Pencipta, untuk keberlangsungan hidup mereka, bisa makan dari hasil alam gitu. Jadi
kesenian Sunda juga mengalami perjalanan sejarah sendiri. Pajajaran misalnya, ataupun Mataraman kuno gitu misalnya. Bahkan sampai sekarang yang masih ada adalah bahasa Banyumas lama, yang memang tidak pernah berubah huruf konsonan katanya. Jadi apa ya apa, tidak opo. Jadi kalau kita menggali dari sejarah, kita bisa mengambil dari bahasa, terus pola kehidupan masyarakatnya, gitu. Terus dari alamnya lagi kita coba gali lagi, pasti di dalam situ tertimbun sejarah panjang sekali, berabad-abad itu. Saat ini saya tidak bisa mengatakan bahwa saya bisa kembali ke dalam sejarah prasejarah masa purba. Saya tidak bisa, mungkin akan kembali karena tubuh saya punya batasan sendiri, tidak mungkin akan saya kembali. Tetapi saya akan justru malah akan mengembang. Jadi seperti bayi lahir itu kulitnya pertama halus, kemudian waktu anak menjadi mengembang menjadi ada garis-garisnya, kemudian dewasa sekarang sudah seperti ini perkembangan tubuhnya. Kemudian nanti semakin tua semakin keriput, terus nanti ketika meninggal masuk ke dalam tanah atau menjadi debu, itu akan tumbuh kembali menjadi rumput dimakan oleh binatangnya akan melahirkan anak, seperti itu modelnya. Jadi lebih pada sebuah kontinuitas kehidupan. Jadi ketika sejarah dari Jawa Barat selalu berkembang seperti ini, selalu ada kontinuitas. Di Jawa Tengah juga kontinuitas, di Jawa Timur juga ada kontinuitas. Itu nanti akan bertemu dalam satu peristiwa waktu, nanti dia akan kembali lagi muter terus seperti itu. Nah, di dalam zaman sekarang 2020 ini sebuah perputaran waktu dan sejarah. Nanti 2025 akan mungkin ada bangunan lain, mungkin saya juga sudah menjadi tukang pemulung atau apa, itu akan terus berputar seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir. Nih, apa aja harapan untuk masa depan untuk Lengger? Harapan untuk Lengger sendiri, untuk saya, kita sama-sama untuk menjadi kembali pada alam, bahwa arti hidup kita itu adalah untuk ibadah. Jadi harapan saya, mari bersama-sama kita menjalin ibadah ini kepada siapapun, alam manapun, dimanapun gitu. Karena ini bentuk kesenian, sebuah penelitian yang memang tidak saja terserat dalam sebuah tulisan, tetapi dalam diri kita. Kita meneliti, kita nanti akan bertanggung jawab bukan kepada hanya orang saja, tetapi tanggung jawab kejujuran kita kepada alam. Kita tanggung jawab sama dosen, kita tanggung jawab sama manusia yang lain, tetapi kita juga punya tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Kita punya tanggung jawab kepada kejujuran diri kita sendiri. Oke, terima kasih banyak. Iya. Kesuwen mungkin agak berbeda dengan yang lain. Saya selalu pasti, begini. Mesti. Iya. Kalau ada kekurangannya ya minta maaf. Ranana. Begitu. Ya, oke, itu Thank aja. you. Iya, terima kasih banyak.